Udah share screen-nya udah masuk belum? Udah saya record. Oke, Masya Allah. Silakan Mbak Evi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah. Mohon maaf ya, Mbak-mbak, teteh-teteh. Ini tadi banyak masalah teknis yang tidak disangka-sangka gitu ya. Ah, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung mulai saja ya untuk menyingkat waktu. Kebetulan hari ini anak saya masih sekolah juga. Baik, pada kesempatan pagi ini saya akan sedikit sharing tentang Ummahatul Mukminin Safiyah binti Huyai. Suaranya jelas, Teh? Jelas, Mbak. Baik. Jelas Mbak. Baik. Safiyah binti Huyai, seorang wanita Yahudi yang mulia dengan Islam. Ya, mengenal Safiyah binti Huyai. Bisa next slide selanjutnya, Teh. Safiyah binti Huyai, namanya Safiyah binti Huyai bin Akhtab bin San'ah bin Ubaid bin Ka'ab, dan seterusnya. Beliau berasal dari keturunan Yahudi dari keturunan Yakub, bahkan memiliki jalur keturunan hingga Harun bin Imran, yang merupakan saudara dari Nabi Musa alaihissalam. Beliau dilahirkan 11 tahun sebelum Hijriah atau 2 tahun setelah kenabian Rasulullah SAW. Ibunya bernama Barrah dari Bani Quraizah, sedangkan ayahnya adalah Huyai bin Akhtab, seorang pemimpin Yahudi yang terpandang dari kalangan Bani Nadir. Next. Dalam riwayat, Safiyah ini diriwayatkan beliau ini sudah menikah ya. Sudah menikah sebanyak 2 kali sebelum menjadi istrinya Nabi Muhammad SAW. Kedua suaminya dahulu adalah tokoh besar Yahudi. Yang pertama bernama Salam bin Mishkam al-Qurazi. Kemudian bercerai. Lalu kemudian Safiyah itu menikah lagi dengan Kinanah bin Ar-Rabi bin Abul Huqaiq. Jadi Kinanah ini terbunuh dalam perang Khaybar. Jadi pada saat perang Khaybar itu dalam riwayat diceritakan bahwa Sayyidah Sofiyah itu baru menikah. Berapa lamanya dengan suami yang kedua itu tidak dijelaskan, tapi baru menikah seperti itu. Kemudian beliau menikah dengan Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-7 Hijriah. Ketika menikah dengan Nabi SAW, beliau berusia sekitar 17 tahun. Jadi pernikahan Sayyidah Sofiyah dengan Rasulullah itu bermula dari adanya perang Khaybar. Ya, perang Khaybar adalah perang yang antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Bermula dari setelah perjanjian Hudaybiyah, di mana kaum Yahudi itu mengingkari perjanjian Hudaybiyah, kemudian menghasut kaum Quraisy untuk menyerang kaum muslimin. Jika biasanya pada perang-perang sebelumnya itu Rasulullah itu dan kaum muslimin itu diserang, maka pada perang Khaybar kali ini itu atas izin Allah Rasulullah itu yang melakukan penyerangan terlebih dahulu. Ya, pertempuran di Khaybar itu sangat terkenal ya, karena di Khaybar itu kaum Yahudi itu memiliki benteng-benteng yang sangat kokoh
benteng-benteng yang pada zamannya itu sangat canggih gitu loh. Ada tempat penyimpanan senjata, ada bunker bawah tanah buat menyimpan bahan makanan, buat tempat persembunyian para wanita dan anak-anak dan sebagainya. Dan di perang Khaybar ini, alhamdulillah atas izin Allah, kaum muslimin mendapatkan kemenangan gitu. Dan banyak sekali kaum laki-laki dari Yahudi Bani Nadir maupun Bani Quraisyah itu yang tewas gitu, termasuk ayahanda dari Sayyidah Sofia yaitu Huyai bin Akhtab dan suaminya Kinanah itu tadi gitu loh. Ya, slide selanjutnya. Setelah peperangan itu akhirnya kan Sayyidah Sofia dan wanita-wanita dari Yahudi yang selamat ya itu kan akhirnya menjadi tawanan kaum muslimin. Nah, di sini pertemuan antara Sayyidah Sofia dengan Rasulullah SAW sendiri ada dua versi. Dari yang saya baca dan saya dapatkan informasinya itu ada dua versi. Versi yang pertama, jadi setelah menjadi tawanan, beliau itu akan diambil oleh sahabat Nabi yang bernama Dihya Al-Qalbi. Kemudian Rasulullah memberikan seorang sahabat memberitahu Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Sayyidah Sofiyah ini adalah wanita yang terpandang di kaumnya gitu loh. Jika dia diberikan kepada Dihya Al-Qalbi maka akan membuat statusnya dia adalah wanita yang mulia pada zamannya, seorang wanita Yahudi yang terpandang gitu loh. Ketika dia diambil menjadi budak ataupun yang lain itu akan dalam tanda kutip menurunkan statusnya gitu. Dan Islam itu kan sangat memuliakan wanita ya. Makanya kemudian ditawarkan bahwa Sayyidah Sofiyah itu pantasnya ya diberikan kepada Rasulullah gitu. Kemudian Rasulullah memberikan tawaran apakah memilih masuk Islam dan dinikahi oleh Rasulullah atau beliau tetap beragama Yahudi dan dibebaskan. Kemudian beliau memilih untuk masuk Islam dan dinikahi oleh Rasulullah. Kemudian riwayat yang kedua, jadi pada saat itu setelah perang Khaybar, sahabat Bilal itu membawa Sayyidah Sofiyah dan beberapa wanita Yahudi itu melewati tempat bekas peperangan, gitu. Tempat bekas perang Khaybar, medan yang penuh dengan masih banyak mayat dan berkelimpangan darah seperti itu. Kemudian Nabi melihatnya dan menegur Bilal, wahai Bilal, apakah tidak ada rasa kasih sayang di hatimu gitu loh. Pastikan wanita-wanita itu ketika melewati medan pertempuran melihat kaumnya sudah tewas berkelimpangan darah segala macam itu, ada yang menjerit-jerit, ada yang memukul kepalanya, dan sebagainya gitu. Dan Nabi Muhammad melihat ada seorang wanita, ya ternyata dia adalah Sayyidah Sofiyah. Dia itu tidak melakukan hal yang dilakukan oleh wanita-wanita kebanyakan yang meratap-ratap, menangis, meraung, tidak. Dia hanya diam, terlihat wajahnya sangat sedih seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad akhirnya memberikan usulan untuk membawa wanita yang lain pergi dan membiarkan Sayyidah Sofiyah di situ. Kemudian ya Rasulullah menawarkan kepada Sayyidah Sofiyah apakah mau dinikahi oleh Rasulullah dan masuk Islam atau dibebaskan seperti itu. Dan tawarannya yang diterima adalah beliau itu memilih untuk masuk Islam dan menjadi istri Nabi. Ya, selanjutnya bentar ya. Ini
Ya Rasulullah, saya memeluk Islam dan saya sudah percaya kepadamu sebelum engkau mengajak saya. Saya sudah sampai pada perjalananmu. Saya tidak punya keperluan kepada orang-orang Yahudi. Saya sudah tidak mempunyai bapak dan tidak memiliki saudara yang merdeka. Lalu untuk apa saya kembali kepada kaumku? Dari perkataan Sofia di atas memberitahu bahwa Sofia memberikan kebijaksanaan dan kecerdasan. Jadi karena Sayyidah Sofia itu putri seorang pemimpin Yahudi, beliau itu juga seorang wanita yang terpelajar ya. Beliau tahu dan paham isi kitab Taurat yang menjelaskan bahwa di akhir zaman ada seorang nabi, ciri-cirinya dijelaskan seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Selanjutnya keutamaan Sayyidah Sofia. Keutamaan Sayyidah Sofia yang pertama, beliau itu kebebasannya Sofia dari tahanan adalah sebagai maharnya. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim ya dalam kitab Jala al-Afham. Kemudian yang kedua, nasabnya begitu mulia. Kisah ini ketika Sayyidah Hafsah istri Rasulullah yang lain itu memanggil Sayyidah Sofia dengan ya bintal Yahud, wahai anak perempuan Yahudi gitu loh. Kemudian Sofia menangis gitu dan menemui Rasulullah gitu. Di situ Rasulullah bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Sofia menjawab, Hafsah memanggilku sebagai anak perempuan Yahudi. Kemudian Nabi SAW lantas mengatakan, jika kamu dikata-katai seperti itu lagi, gitu, katakanlah, sesungguhnya aku adalah putri Nabi. Ayahku Harun, pamanku Musa, dan suamiku adalah Muhammad. Bukankah itu sudah jadi sebuah kebanggaan? Kemudian beliau mengatakan, wahai Hafsah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian keutamaan Sofiyah yang lain, beliau itu adalah salah satu istri yang sangat mencintai Nabi SAW. Sofiyah pernah mengatakan, aku sampai pada Rasulullah, awalnya aku paling benci karena beliau itu telah membunuh ayahnya dan suaminya ya. Rasulullah lantas mengatakan, sesungguhnya kaummu pernah melakukan demikian dan demikian. Sofiyah lantas mengatakan, tidaklah aku berdiri dari tempat dudukku hingga aku menyatakan bahwa saat ini yang paling aku cintai adalah Rasulullah SAW. Nah, ini saya tidak banyak nanti tidak akan menceritakan tentang bagaimana interaksi Sofiyah dengan Aisyah atau dengan yang lain gitu ya. Tapi sebenarnya kisah itu juga ada gitu loh. Lah, ini ada sebuah cerita yang diriwayatkan. Jadi saking beliau itu cintanya dengan Rasulullah, itu tidak mau hari jatahnya itu lepas begitu saja dan dia tidak mau tidak bertemu dengan Rasulullah seperti itu. Maka pada suatu ketika Rasulullah itu sedang beriktikaf di masjid, kemudian Sofia berkunjung gitu. Sofia berkunjung pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sofia mendatangi Rasulullah, kemudian berbincang-bincang. Cerita ini cukup masyhur ya. Berbincang-bincang dengan beliau. Kemudian Nabi mengantarkan Sofia pulang. Jangan engkau terburu-buru, nanti aku akan menemanimu pulang. Seperti itu. Kemudian dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan 2 orang Ansor di jalan. Mereka berdua memandang Nabi dengan penuh curiga dan kemudian melewati Nabi begitu saja gitu loh. Kemudian Nabi memanggil mereka agar menghilangkan kecurigaan. Sesungguhnya ini adalah istriku Safiyah binti Huyai. Mereka berdua pun mengatakan subhanallah wahai Rasulullah gitu. Di situ Nabi bersabda. Jadi ini ada sebuah hadis ya yang turun
karena peristiwa itu. Sesungguhnya setan mengalir dalam diri manusia melalui pembuluh darahnya. Aku benar-benar khawatir ada sesuatu prasangka yang jelek yang ada pada diri kalian berdua. Baik, keutamaan selanjutnya, Sayyidah Sofiyah itu wanita yang dimuliakan oleh Rasulullah. Ini ada cerita antara Aisyah dan Sofiyah. Jadi karena Sayyidah Aisyah ini cemburu melihat Rasulullah bersama Sofiyah. Gitu. Aisyah berkata, aku berkata kepada Nabi, cukup sudah engkau berkata tentang Sofiyah seperti ini dan itu. Ia itu wanita yang pendek, sambil berisarat dengan jari. Nabi pun bersabda yang artinya, sungguh engkau telah mengatakan suatu perkataan yang andai saja tercampur dengan air laut, kalimat itu akan mengotorinya. Sayyidah Sofiyah ini juga terkenal sangat dermawan dan gemar menjalin hubungan silaturahim dengan kerabatnya yang masih Yahudi. Kemudian keutamaan yang lain, Sayyidah Sofiyah ini berusaha untuk mengejar ketertinggalannya dalam berislam, sehingga setiap waktu dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Beliau adalah orang yang jujur, berkata apa adanya dan bukan basa-basi, dan sangat tulus seperti itu. Ibnu Al-Asir An-Nawawi rahimakumullah memujinya sebagai berikut. Safiyah adalah wanita yang sangat cerdas, sedangkan Ibnu Katsir berkata, Safiyah adalah wanita yang sangat menonjol dalam ibadah, pewaraan, kezuhudan, kebaikan, dan sedekah. Kemudian menurut Abu Hafiz Abu Nuaim, Safiyah dikenal sebagai orang yang bertakwa, bersih, dan matanya selalu basah ketika menangis. Ibnu Katsir juga menuturkan bahwa Safiyah adalah orang yang sangat menonjol dalam ibadahnya, zuhud, kebaikan, dan sedekah. Dia juga merupakan istri Rasulullah yang sangat tulus. Selepas kepergian Rasulullah, ia menunjukkan ketakwaan hingga ajal menjemputnya pada tahun 50 Hijriah. Ya. Sedikit yang bisa diambil dari kisah Safiyah binti Huyai. Dalam paparan singkat mengenai keteladanan beliau, dapat diambil hikmah bahwa menjadi muslimah sejatinya ialah menjadi pembelajar yang baik, terus menggali ilmu pengetahuan dan menyeimbangkan dengan amalan akhirat yang merupakan sebuah pencapaian yang sangat bernilai tanpa perlu menyombongkan diri. Jika Sofiyah pada masanya dapat dipuji sebagai wanita yang sangat cerdas, maka pada era globalisasi saat ini, di mana informasi sangat mudah diakses dari mana saja, kita sangat mudah belajar kapan dan di mana saja, sudah seharusnya kita sebagai muslimah dapat lebih memperkaya diri kita dengan ilmu, pengetahuan, untuk mengupgrade diri kita agar menjadi muslimah yang baik lagi dalam keimanan dan ketakwaannya. Ya, Sayyidah Sofiyah meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun 50 Hijriah pada masa khilafah Muawiyah gitu. Kemudian usianya 60 tahun. Para ulama sepakat bahwa beliau dikuburkan di pemakaman Baqi. Ketika meninggal dunia, ia meninggalkan harta dalam bentuk tanah dan barang dan diwasiatkan semuanya kepada saudara laki-lakinya yang masih beragama Yahudi. Ya, demikian tentang Sayyidah Sofiyah. Mungkin ada yang mau kita diskusikan? Masya Allah, Mbak. Banyak ya ceritanya ya. Salah Banyak. satu yang dicemburuin sama Aisyah juga ya berarti Sofiyah ya. Iya. Anggi merinding pas dibilang kalau Safiyah itu berarti keturunan dari Nabi Musa, keturunan Nabi Harun dan pamannya Nabi Musa, Masya Allah. Iya benar. Teteh ada Teh Desi, ada Teh Dinda. Kita intimate banget nih Mbak, Masya Allah. Berempat, mudah-mudahan menjadi apa ya, menjadi amalan terbaik ya yang disaksikan sama Allah. Kita berusaha mengejar menuntut ilmu karena barang siapa yang berusaha untuk menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Amin.
Teh Desi, Teh Dinda, Mangga mau ada yang mau ditambahin lagi nggak? Teteh Ayu mungkin ada yang ada hikmah lagi yang mau diceritain? Cukup mungkin teh ya. Masih belum ini sih, baru tahu sekarang malahan. Sofia ya, Anggi juga. Mohon. Iya, Jadi benar kayak didongengin banget, Masya Allah. Tadi iya betul. itu pada masanya aja Safia itu udah cerdas, banyak belajar, apalagi kita sekarang yang udah serba mudah gitu. Eh, apa ya, tadi aja mau belajar tinggal duduk doang, nungguin teknis duduk aja ya gitu tuh, Masya. Nggak Masya usah naik Allah. angkot lagi gitu, sekarang mah naik bus kota lagi. Mbak ngalamin kan Mbak Evi? Kalau di Bandung kita angkotnya lama banget kalau mau kajian tuh. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mbak Evi cukup nih, Mbak Evi. Ini Eh, ada. cukup insya Allah. Sebenarnya ini sih ada eh, beberapa hal yang oh iya, tadi nggak sempat saya sebutkan di slide ya. Jadi Sayyidah Sayyidah Sofia itu diceritakan beliau itu wanita secara penampilan fisiknya, beliau itu wanita yang sangat cantik, cantik, kulitnya putih, dan ketika Rasulullah pulang dari Khaybar ke Madinah, itu banyak sekali yang ingin tahu mana sih Sofia gitu. Salah satunya termasuk Aisyah gitu. Masya Termasuk Allah. Aisyah seperti itu gitu loh. Masya Kemudian Allah. ya ini pada saat Rasulullah apa namanya sakit ya, Rasulullah sakit di akhir hidupnya itu kan istri-istrinya berkumpul ya. Eh, ya diriwayatkan beliau itu wanita yang sangat tulus gitu loh. Apa yang keluar dari mulutnya itu tulus gitu. Tapi tidak semua orang itu menganggap gitu gitu. Jadi beliau itu melihat Rasulullah kesakitan itu nggak tega. Sampai beliau berdoa, ya Allah, berikan saja rasa sakitnya kepadaku gitu loh. Sontak istri-istri Rasulullah yang lain itu, hah gitu, maksudnya sampai Kok memicingkan kepikiran mata gitu? apa gimana gitu loh. Sampai Rasulullah itu meminta para istri yang lain itu untuk bersihkanlah mata kalian seperti itu. Jangan seperti itu. Sesungguhnya apa yang keluar dari eh, apa yang disampaikan oleh Sofia itu sangat tulus gitu loh. Sangat tulus dan beliau itu eh, ada juga kisah ketika itu salah satu budaknya itu mengadukan Sofia binti Huyai kepada Khalifah Umar. Kalau Sofia binti Huyai itu masih menyukai hari Sabtu dan masih berhubungan dengan saudaranya yang Yahudi gitu loh. Kemudian eh, akhirnya Khalifah Umar bin Khattab itu tabayun gitu loh. Apakah benar yang disampaikan oleh Fulan gitu. Kemudian Sayyidah Sofia mengatakan bahwa eh, sejak aku memeluk Islam maka hari yang paling kusukai adalah hari Jumat gitu loh. Dan aku tetap bersilaturahim dengan saudara-saudaraku yang Yahudi itu hanya untuk menjalin silaturahim saja karena hubungan nasabnya tidak terputus meskipun beliau menjadi seorang muslimah gitu loh. Kemudian budaknya si Fulan tadi itu ditanyai, kenapa kamu mengadukanku kepada Khalifah Umar gitu kan? Sesungguhnya setan telah apa ya, bisikan setan telah iya, membuatku seperti itu gitu loh. Akhirnya Sayyidah Sofia memaafkan Hilaf ya, Mbak. dan membebaskan ya. Jadi setelah itu si budaknya itu malah dibebaskan oleh Sayyidah Sofia. Merdekakan gitu ya, Mbak. Merdekakan. Begitu. Masya Allah. Masya Allah ya. Beliau itu meskipun lahir dari menjadi seorang wanita Yahudi, tapi Allah itu menjaga fitrahnya, menjaga kebersihan hatinya, kemuliaannya, kemudian apa ya? Jadi dari awal beliau tahu
itu sudah apa ya? Oh, dia tahu akan ada nabi seperti ini seperti ini. Jadi terus oh iya, pada saat menikah dengan Rasulullah, tadi lupa saya tulis ya, itu dikisahkan Rasulullah bertanya kepada Sofia, kenapa wajahmu biru gitu? Jadi ada kebiru-biru di lebam di pipinya seperti itu. Jadi setelah menikah, Sayyidah Sofia itu bermimpi dan mimpi itu diceritakan kepada suaminya, Kinanah. Mimpinya adalah sesungguhnya aku melihat ada rembulan masuk ke dalam kamarku. Hampir semua istri Nabi mendapatkan mimpi seperti itu ya. Iya ya Mbak, kayak Jadi Korinah ya Mbak, ya, tanda-tanda. jadi kemudian beliau ditampar oleh suaminya gitu loh. Suaminya sebelumnya itu beliau ditampar dan suaminya mengatakan sesungguhnya apakah kamu menginginkan menjadi istri penguasa Arab gitu seperti itu. Ya makanya itu terus diriwayatkan seperti itu, ditampar, kisahnya seperti itu. Jadi seperti itu. Ya, insya Allah itu. Insya Allah tidak ada tambahan teh. Iya itu udah banyak Mbak, bener kan? Alhamdulillah. Jadi Masya Allah, iya ya terjaga. Ini ada Teh Mayang Sari juga, Teh Mayang, Masya Allah, ketemu lagi, Alhamdulillah. Baik, Teteh, Alhamdulillah. Tentang Sayyidah Safiyah binti Huyai. Terima kasih banyak Mbak Evi, ya Allah, jazakillah khair. Anggima benar-benar apa ya tercerahkan gitu karena emang beneran baru baca baru dengar gitu riwayat tentang Safiyah. Nah semoga bisa menjadi ibroh untuk kita semua untuk keteladanan biar nggak berhenti tetap apa ya memperbaiki diri kan tadi juga diceritakan kalau Safiyah binti Huyai itu terus mengejar ketertinggalannya dalam Islam terus belajar. Nah kita juga yang merasa yang pasti ada aja gitu ya masa lalu kita apa gitu jangan sampai menyerah gitu untuk selalu terus belajar memperbaiki diri. Semoga rahmat Allah selalu tercurah kepada Safiyah binti Huyai dan istri-istri Nabi semuanya Nabi Muhammad SAW juga tentunya dan kita umatnya sampai akhir zaman. Mohon maaf teteh-teteh atas kekurangan kajian kita kali ini ya. Yang pertama sungguh dari teknis kita sampai mundur 30 menit tadi. Mudah-mudahan tidak menghilangkan esensi ilmu yang kita dapat teteh-teteh. Makasih Mbak Evi. Terus di sini ada Teh Desi. Masya Allah kita benar-beneran ini intimate Teh Desi, Teh Dinda, Teh Maya, Teh juga Teh Desi ngechat ya. Cukup Teh, banyak baru tahunya. Alhamdulillah. Nah, di sini juga mau minta maaf, udah mewakili tim Tumbuh Berfitrah sebelum berarti kita sekarang sudah di 15 hari terakhir ya, udah mau memasuki 10 hari terakhir Ramadan dan ini kajian subuh terakhir kita di bulan Ramadan akan dilanjutkan nanti setelah Lebaran. Jadi kalau misalkan salamnya dari Umurain, semoga kita bisa mengoptimalkan ibadah kita di 10 hari terakhir Ramadan ini ya teteh-teteh ya. Bisa mengoptimalkan meraup semua jamuan yang Allah sudah siapkan di detik-detik Ramadan kita terakhir ini dan semoga Allah sampaikan kembali kita di Ramadan selanjutnya. Jadi menjelang berakhirnya Ramadan dan menjelang hadirnya Idul Fitri, Anggi mewakili tim Tumbuh Berfitrah di sini juga memohon maaf lahir batin. Semoga dengan adanya kajian ini bisa saling memfasilitasi gitu, bisa saling sharing gitu dan saling belajar. Sampai ketemu lagi insya Allah di kajian selanjutnya gitu ya, Masya Allah. Baiklah, kita tutup dengan istighfar sebanyak-banyaknya teteh-teteh minimal 3 kali ya. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah, Allahumma antar
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa ala dan doa kifaratul masjid ya, subhanaka rabbi hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teteh-teteh semuanya. Iya, sama-sama Teh. Ya, ini Anggi belum bisa, harusnya di close dulu ya ininya. Dan screen stop. Oke. Alhamdulillah.